وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dikasihi Bapak, ya semua keluarga, pada malam yang barakah, yang bahagia ini dapat kita bersama dalam majlis untuk kita muzakarah, memahami visi dan misi yang Ayahanda mau sampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh Nusantara ini berkaitan dengan peradaban sufi. Jadi peradaban sufi ialah suatu peradaban yang berasaskan kepada ketauhidan yang murni. Seorang hamba itu dengan Allah, tidak ada cinta selainnya kepada Allah, tidak ada kemahuannya selain kepada Allah, tidak ada matlamatnya melainkan kepada Allah, tidak ada segala pandangannya melainkan kepada pandangan melihat kepada asma-asma Allah yang maha indah. Ketauhidan itu yang menjadikan hamba itu hidup sepenuhnya bergantungannya kepada Allah. Lantaran fana, hancur dalam jiwanya melihat segala kekuatan selain daripada Allah. Tauhid sufi adalah tauhid yang membawa seorang itu merasa kebersamaan setiap saat dengan Allah dalam penglihatan, pendengaran, dalam setiap napasnya, dalam setiap degup jantungnya, dalam setiap gerak nadinya, dia bersama Allah. Dan daripada kemurnian akidah itulah lahirlah jiwa Muhammad. Jiwa Muhammad. Ya, Ayahanda lebih menyebut jiwa Muhammad. Kadang-kadang juga disebut akhlak Muhammad. Tapi sebut jiwa Muhammad ini ialah kerana akhlak ini boleh diwatak-watakkan, boleh dilakukan dengan akhlak-akhlak Muhammad. Kalau lakinya dengan jubahnya, serban, kayu suginya, dan berbagai lagi akhlak-akhlak yang menunjukkan kepada sifat-sifat kebaikannya, juga wanita-wanita dengan akhlak-akhlak para sahibah, para mukminin dengan pakaian-pakaiannya dan segala sifat-sifatnya yang boleh diwatak-watakkan, dilakukan. Tapi jiwa Muhammad adalah jiwa yang datang daripada lubuk hati yang ikhlas lantaran cintanya kepada Allah menyebabkan lahirnya akhlak-akhlak yang dia akan redha kepada Allah. Dia akan bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, dan dia akan sentiasa berhajat, berfakir dengan Allah, dan juga bersifat ikhlas kepada Allah lantaran cinta. Lantaran cinta itu menyebabkan dia
melakukan kebaikan sesama insan tanpa mengharapkan apa juga balasan. Ya, dia hanya mencari cinta. Dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Seorang istri berakhlak baik kepada suaminya hanyalah kerana menagih cinta Allah. Dan seorang suami berakhlak baik dengan istrinya hanyalah kerana menagih cinta Allah. Dan begitu juga berakhlak baik dengan anak-anaknya, dan anak berakhlak baik dengan ibu bapanya, semua disebabkan dalam sanubarinya, dalam jiwanya itu adalah ada pancaran cintanya kepada Tuhannya. Jadi segala dilakukan karena cinta, maka lahirlah akhlak-akhlak yang begitu mulia, sehingga mereka menjadi orang yang diam di dalam takdir-takdir Tuhannya, tidak berkeluh kesah, tidak menjadi orang yang berbantah-bantah, menjadi orang yang pasrah kepada Tuhannya lantaran cinta. Ya, para kekasih dan kekasihnya, dia sanggup dihiris dengan apa segala kesakitan, kalau itulah jalan kecintaannya kepada Tuhannya. Maka tauhid ini, tauhid cinta ini melahirkan akhlak cinta. Itu dikatakan jiwa Muhammad ataupun jiwa mutmainnah, jiwa orang yang telah membersihkan dirinya daripada sifat haiwani dan sifat syaitannya. Sifat syaitannya adalah nafsu amarah, dan sifat haiwani ialah yang bersifat dengan jasadiyah. Jadi bagi orang-orang ahlilah, orang-orang pencinta Tuhan, mereka bukan orang-orang yang tidak memiliki nafsu. Nafsu amarah ataupun nafsu itulah diri insan. Sifat nafsu seperti sifat dengki, riya, takabur, sifat ketamakan. Semua sifat-sifat ini berada atas jalan, ataupun dikatakan di atas jalan jiwa Muhammad. Sifat riya-nya, sifat riya di atas jiwa Muhammad, yaitu dia menunjukkan suatu perkara yang baik agar orang lain melakukan hal tersebut, bukan untuk mendapat pujian-pujian manusia. Kerana orang dah mendapat cinta Tuhan, tidak mencari lagi cinta manusia, pujian manusia. Tapi dia riya, dia menunjukkan kebaikannya agar orang lain terdorong melakukan kebaikan tersebut. Maka ini riya jiwa Muhammad. Seorang pemimpin mestinya contoh yang baik, mesti menepati masa, mesti menjaga cara berpikir yang tekun. Seorang yang tepat janjinya, tekun amanahnya, dan dia mesti menzahirkan sifat-sifat ini agar dicontohi oleh orang-orang yang di bawahnya. Maka sifat ini adalah dibangun jiwa Muhammad. Karena dia tidak ada kepentingan dirinya, mereka untuk mencetuskan kebaikan orang-orang yang di bawah. Sifat dengki yang berada pada jiwa Muhammad ialah dia
dengki melihat kelebihan orang lain sehingga dia terdorong untuk menjadi lebih baik daripada orang tersebut. Dia dengki melihat seorang itu memiliki ilmu yang bagus, pencapaian cemerlang. Kedengkian itu karena dia berada dalam jiwa Muhammad. Dia bukan mau menghapuskan kelebihan orang tersebut, tetapi dia menjadi motivasi bagi dirinya untuk menjadi dirinya lebih baik daripada orang tersebut. Ini dikatakan nafsunya berada dalam jiwa Muhammad. Nafsu tidak boleh dihilangkan karena manusia bersifat ada nafsu. Dengki tidak boleh dihilangkan. Dengki adalah sifat fitrah yang ada pada manusia. Tapi dengkinya berada dalam jiwa Muhammad. Kalau jiwa dengkinya berada dalam syaitannya, dia tidak akan senang hatinya selagi orang yang didengkinya tidak jatuh, tidak hancur kehidupannya, dan dia akan bertindak melakukan kejahatan tersebut. Sebab dengki adalah punca kepada fitnah. Daripada dengki syaitannya melihat orang yang lebih padanya, orang yang bahagia lebih daripadanya, maka timbullah fitnah agar orang lain badan serong membencinya. Dan daripada tersebut timbulnya sihir sehingga berlakunya tindakan-tindakan yang menyebabkan orang yang didengki tadi berlakunya kesakitan dan kemusnahan dalam perniagaan mereka, rumah tangga mereka dan sebagainya. Ini dengki yang berada sifat syaitannya. Adapun dengki ada jiwa Muhammad, dia akan bawa kebaikan kepada dirinya dan kepada orang yang didengki tersebut. Maka Sayyidina Umar seorang dengki kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga dia menjadi orang yang sentiasa mau lebih daripada Sayyidina Abu Bakar di dalam segala tindakan. Namun dia tidak boleh mengatasinya sampai saat akhir. Pernah satu kali bila Nabi SAW meminta infak untuk perang Tabuk, dan ketika itu Sayyidina Umar membawa harta yang banyak dan Sayyidina Abu Bakar hartanya sedikit. Lalu kata Sayyidina Umar, sekali ini aku sudah dapat mengatasi Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah bertanya, ya Umar, apa lagi tinggal kepadamu? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, aku tinggalkan separuh daripada keluargaku dan separuh diberikan kepada jalan, kepada perjuangan ini. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa lagi tinggal kepada kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ini saja yang padaku, dan tidak lagi ada padaku satu pun malaikat Allah dan Rasul. Jadi kata Sayyidina Umar, aku ingat aku sudah boleh mengatasi Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak juga mampu mengatasinya. Ini dengki Muhammadiyah. Jadi anak-anak kita dengan dengki Muhammadiyah, dan kita juga didik diri kita dengan sifat-sifat dengki Muhammadiyah, riya Muhammadiyah, takabur Muhammadiyah. Takabur adalah suatu perkara yang sudah fitrah manusia, jadi kesombongan. Apa yang kamu sombongkan? Ya, saya sombong, saya ada kesombongan yang disebut izzah, saya merasa ini kemuliaan. Apa yang kamu sombong? Ya, saya sombong karena saya memiliki Nabi yang terbaik, saya adalah umat yang terbaik, saya memiliki Al-Quran di tangan saya sebagai huda, petunjuk, dan orang tidak memiliki Quran ini berada dalam kesesatan. Saya sombong, saya bangga. Ini adalah dipanggil kesombongan Muhammadiyah, jiwa Muhammadiyah.
dia sombong, dia tidak merasa ibu lemah, dia tidak merasa rendah diri bila berada dengan orang-orang kafir, tidak merasa, malah dia tetap merasa dia paling mulia di antara orang-orang tersebut. Walaupun dia seorang yang tidak memiliki apa-apa harta, tapi dia bersama dengan orang-orang kaya yang kafir, yang fasik, dia tetap mengatakan dia lebih mulia daripada semua mereka ini. Dipanggil, sehingga dia tidak tunjukkan kepadanya untuk menunjukkan kerendahan diri kepada orang-orang kaya yang kafir dan fasik. Karena dia merasai walaupun dia miskin, tapi dia seorang yang tunduk kepada Allah, maka dia lebih mulia daripada mereka semua. Kesombongan dipanggil jiwa Muhammad, tidak merasa rendah diri kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Kita juga memiliki sifat ketamakan, dan ketamakan itu adalah ketamakan yang berada pada jiwa Muhammad, maka dia adalah seorang golongan dipanggil fastabiqul khairat, orang yang berlumba untuk kebaikan, tamak dengan kebaikan, serasa menghitung untuk melakukan kebaikan-kebaikan, malah tidak masih cukup kebaikan dilakukan, maka dia tamak untuk melakukan lagi. Ini dipanggil tamak jiwa Muhammadiyah. Adapun tamak kepada hal-hal yang menggalaikan dia dengan Allah, tamak kepada harta yang menyebabkan dia menghimpun harta sehingga dia sombong dan angkuh, dan kepentingan dirinya, maka ini dipanggil ketamakan sifat haiwaniyah yang tidak beri kebaikan pada dirinya. Jadi di sini bila kita nak membina kembali ketamadunan, peradaban bangsa dan negara ini berdiri di atas jiwa Muhammadi, jiwa Muhammadiyah. Kita bina kembali jiwa-jiwa Muhammad ini dalam anak-anak kita, dalam isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan sekerja kita, dan siapa sahaja masyarakat di bawah kita, dan juga jiwa-jiwa pada pemimpin-pemimpin yang kita menggunakan apa sahaja potensi kita, menggunakan segala wasilah yang ada pada kita untuk kita menyampaikan, mendidik mereka ini kembali pada jiwa Muhammad. Kenapa pentingnya manusia ini kembali pada jiwa Muhammad, jiwa mutmainnah? Yang pertama, jiwa ini sahaja yang diridhoi oleh Allah, yang dijamin Tuhan akan syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ini jiwa yang sudah mencapai kehambaan, dan jiwa ini yang boleh pergi jannah, surga. Dan surga ini ada dua, itu surga di alam barzakh dan surga di alam akhirat nanti. Di dunia tidak ada surga kecuali tempat-tempat zikirullah, tempat-tempat ilmu, tempat-tempat yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada akhirat. Majlis-majlis itu dikatakan taman-taman surga. Jadi kita perbanyakkan taman-taman surga di dunia ini. Itulah majlis-majlis yang mengingatkan manusia itu kepada Allah. Di dunia ini tidak ada surga yang hakiki, tetapi manusia boleh memiliki surga itu bila dia sudah mencapai jiwa Muhammad. Kemiskinan satu penderitaan bagi orang nafsu amarah. Dan nafsu amarah dan nafsu ketamakan, nafsu yang tidak ada cahaya Tuhan,
sehingga dia menjadi menderita dengan kemiskinannya. Dia menjadi orang yang protes dalam kehidupannya, dan hidupnya menjadi suatu tekanan, dan dia dengki dengan orang-orang kelebihan, dan dia mengutuk dirinya sendiri. Ini penderitaan bagi orang-orang nafsu amarah, kemiskinan. Kemiskinan itu adalah menjadi jalan mujahadah kepada orang-orang nafsu lawamah dan malhamah. Itu mereka menjalani dengan penuh kesabaran lantaran dalam hati mereka ada cahaya. Mereka melihat itu kesakitan pada mereka, tapi mereka melalui dengan jalan penuh keredaan dan kesabaran, karena dalam hati mereka ada cahaya. Orang yang mencapai nafsu mutmainnah, yaitu mencapai jiwa yang murni, jiwa Muhammad, kemiskinan adalah suatu kenikmatan baginya, karena kemiskinan menyebabkan dia tidak sombong dan dia tidak lalai kepada Allah, dan dia menjadi orang yang akan cepat dihisab Tuhan di akhirat nanti. Jadi sebenarnya dunia tidak memberi penderitaan kepada kita. Yang menjadikan manusia itu menderita adalah nafsu dalam dirinya sendiri. Kalau nafsunya adalah Muhammad, jiwanya mutmainnah, dia tidak akan merasa penderitaan pun, kesakitan pun dalam segala permainan dunia ini. Jadi dunia tidak pernah menyakiti kita. Yang kita berlaku rasa sakit dengan dunia lah kesombongan yang ada dalam hati kita. Kalau tidak ada orang memuji kita, kita sakit. Bermakna sebenarnya kesakitan itu ketakutan. Karena ada orang di sana tidak merasa apa pun dicela, dihina, tidak merasa pun suatu kesakitan, karena dalam batinnya tidak ada kesombongan. Jadi kalau kita pahami bahwasanya dunia Allah menjadikan sebagai suatu ujian kepada manusia, dan perkara yang sama berlaku pada manusia, tapi ada manusia yang merasa menderita, tapi ada manusia yang merasa bahagia, tidak merasa pun penderitaan. Sedangkan perkara itu berlaku perkara yang sama, menunjukkan bahwasanya manusia ini menderita adalah disebabkan nafsu yang ada dalam dirinya. Dan penderitaan ini kalau tidak disucikan sekarang, ia akan menderita di alam barzakh nanti. Ia akan menderita di alam barzakh, di mana kekotoran nafsu itu yang menyebabkan dia tidak boleh kembali ke tempat orang-orang yang bersih, yang dimuliakan. Itu tempat illiyin, surga di alam barzakh. Dan pada berlaku kematian menyebabkan dirinya berada pertengahan antara sijin ini tempat orang-orang yang kafir, illiyin tempat orang-orang yang nemak. Dia berada di tengah-tengah, merayau ke sana ke sini. Dan kadang-kadang ruh dia diambil oleh Dajjal, diambil oleh orang-orang tertentu, sehingga dipergunakan dalam jalan-jalan yang tidak betul. Ramai mereka-mereka yang berkeliaran di kuburan, karena mereka tak boleh masuk tembus ke alam illiyin karena kekotoran yang ada pada mereka. Mereka beriman tapi kotor. Jadi di situ diperlukan pertolongan daripada kita yang hidup untuk membersihkan mereka, agar mereka mampu tembus ke illiyin, tempat perkampungan orang-orang yang bahagia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melakukan pendidikan ini bukan sekadar untuk membawa peradaban dunia yang baik, tetapi memberi kebaikan pada insan itu untuk kehidupan mereka di akhirat nanti, di alam barzakh, di alam akhirat. Jadi jiwa-jiwa Muhammad yang kita mau lahirkan ini bukan sekadar memberi kebaikan kepada peradaban kemajuan dunia,
tapi memberi kebaikan dan kemajuan kepada dirinya di alam barzah dan memberi kebaikan dan kenikmatannya di alam akhirat nanti. Itulah pendidikan, kepentingan membina jiwa-jiwa Muhammad sebagai pasar kepada pembinaan peradaban sufi ataupun peradaban bangsa dan kepada peradaban negara. Jadi justru itu, marilah kita bersama-sama bersungguh-sungguh membina diri kita, mencapaikan diri kita kepada jiwa Muhammad ini. Kalau kita benar cinta kepada Rasulullah SAW, hadirkan jiwa Nabi ke dalam diri kita, hadirkan akhlak Nabi dalam diri kita, zahirkan. Bahkan kita menjadi perindu untuk bermimpi Nabi, tapi kita menjadi perindu yang paling besar ialah menzahirkan jiwa Nabi ke dalam kalbu kita. Nyatakan Muhammad itu dalam kalbu kita. Nyatakan, jangan tadi bercerita, tapi biar dia nyata di dalam diri kita. Sehinggalah sesiapa yang melihat kita, dia mengingati Rasulullah SAW. Bagaimana jiwa kita telah siramkan cinta kepada fakir miskin, sebagaimana jiwa Nabi SAW kasih kepada fakir dan miskin. Kita jermuakan dalam kalbu kita. Para suami jermuakan akhlak Nabi, akhlak yang baik kepada istrinya, sehingga Nabi mengatakan tidak ada orang yang terbaik dan layani istrinya melainkan aku. Maka seorang lelaki yang memiliki jiwa Muhammad, dia akan memuliakan dan menghormati wanita di sisinya, yang mengandungkan anaknya, yang menjaga. Dan itulah yang mau kita lahirkan dalam peradaban ini. Itulah yang masyarakat yang memiliki sifat penuh cinta, kasih sayang, saling merendah diri dan tunduk kepada Allah, dan tidak melakukan sesuatu pun di dalam kehidupannya melainkan untuk menggapai cinta Allah. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga dapat dipahami perbincangan